Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah selalu kita menjaga dan meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, yang mana caranya adalah dengan selalu melakukan, selalu mendirikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjauhi dan menahan diri dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, pernah suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabatnya, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Taqwallah wa husnul khuluq. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat singkat. Tetapi walaupun singkat, itulah yang menunjukkan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba yang dipilih sebagai rasulnya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah jawami'ul kalim, yaitu lafaz yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singkat, namun memiliki makna yang padat, memiliki makna yang luas. Saat Rasulullah tadi menjawab dengan taqwa Allah wa husnul khuluq, maka artinya amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhlak mulia. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, takwa kepada Allah sebagaimana yang telah kita ketahui maknanya bersama, bahkan di setiap minggu, di setiap hari Jumat, merupakan sebuah kewajiban atas khatib untuk mengingatkan para jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan dan menjaga kualitas ketakwaan. Takwa kepada Allah, sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan, adalah menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita mendirikan salat 5 waktu. Kita mungkin bisa mendirikan salat-salat sunnah. Kita menjalankan puasa Ramadan, dan juga puasa-puasa sunnah. Kita menunaikan zakat, memberikan sedekah bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bahkan di antara sedekah-sedekah yang dianjurkan oleh agama adalah memberikan sumbangan dan sedekah untuk pembangunan masjid dan mushola, yang mana pahalanya dilipat gandakan dan bahkan tidak terputus, sebab manfaatnya sangat luas. Manfaatnya walaupun kita sudah meninggal, tetapi selalu digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa kepada Allah juga berarti menjauhi dan menghindari dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghindari dari yang namanya riba, menghindari dari yang namanya zina, menghindari segala keburukan, kejahatan dan kekejian. Itulah yang dimaksud dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang perlu kita perhatikan dari jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah
saat menjawab tadi bukan hanya menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi takwa tersebut harus dibarengi, harus dibersamai dengan akhlak yang mulia, dengan perangai yang mulia. Apa rahasia dari membersamai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang mulia? Para ulama menjelaskan bahwasanya rahasianya adalah akhlak yang mulia ini dapat menjaga amal ibadah kita, dapat menjaga ketakwaan kita, dapat menjaga pahala ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, dan hadis ini menjelaskan hadis yang sebelumnya. Pernah suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang pailit, siapakah orang yang bangkrut? Maka kemudian para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham wa la mata'." Orang yang pailit, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki uang dan juga tidak memiliki harta benda. Benar apa yang dijawab oleh para sahabat, bahwasanya mereka menyebutkan definisi orang bangkrut secara duniawi. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan tersebut ingin mengajak para sahabat dan juga ingin mengajak para umatnya untuk mengetahui hakikat orang yang bangkrut, orang yang pailit dalam sisi ukhrawi. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin." Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang nanti pada hari kiamat dia datang dengan membawa pahala yang banyak. Dia membawa pahala salat. Dahulu dia di dunia selalu tidak pernah luput dari salat 5 waktu, bahkan salat-salat sunnah sekalipun. Wasiyamin, di dunia dia selalu mengerjakan puasa, bahkan mungkin tidak tanggung-tanggung dia mungkin puasa Daud. Wazakatin, di dunia orang tersebut juga selalu berderma, selalu menginfakkan hartanya ke jalan Allah, memberikan zakat kepada orang-orang yang membutuhkan, tidak pernah menghitung uang yang ada padanya untuk dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana orang tersebut bisa bangkrut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Ya'ti wa qad syatama hadza." Ternyata orang tersebut walaupun dia rajin beribadah, banyak salatnya, banyak puasanya, banyak zakatnya, banyak sedekahnya, namun saat di dunia ia pernah menyakiti orang lain, pernah mengejek orang lain, wa qadhafa hadza, pernah menfitnah orang lain, wa akala mala hadza, pernah memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, wa safaka dama hadza, bahkan pernah menumpahkan darah manusia, wa daraba hadza, atau mungkin dia di dunia dahulu pernah memukul orang lain. Maka jika keadaannya orang yang tadi membawa pahala yang sangat banyak, tetapi di lain sisi, di lain keadaan dia juga banyak berbuat kezaliman, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fayu'khad hadza min hasanatihi. Fayu'khad hadza min hasanatihi. Maka kebaikannya, pahalanya yang banyak tadi sedikit demi sedikit diberikan kepada orang-orang yang pernah ia zalimi di dunia. Hatta idza faniyat hasanatuhu, sampai kemudian setelah kebaikan-kebaikannya, pahala-pahalanya habis, qabla an yuqda ma alaihi, tetapi belum selesai perkara pertanggungjawaban kezaliman yang pernah ia lakukan dunia, maka apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fayuqad min khatayahum, maka akan diambil dosa-dosa dari orang-orang yang pernah dizalimi. Faturihat alaihi, kemudian
diberikan kepada orang yang tadi banyak berpuasa, banyak sholat, tetapi dia sering berbuat kezaliman. Tsumma turihat finnar. Kemudian setelah itu orang tersebut dimasukkan, dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi orang tersebut datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang sangat banyak. Tetapi setelah dihisap, pahalanya habis. Pahala kebaikannya habis. Bahkan dia harus menanggung dosa-dosa orang lain. Dosa-dosa orang yang pernah ia zalimi. Dari sinilah kita memahami dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama tadi, bahwasanya takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mesti harus dibersamai, mesti harus dijalani dengan takwa, dengan kemuliaan akhlak, dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang mulia. Hadirin yang dirahmati Allah, berakhlak mulia sepatutnya pertama kali kita tujukan kepada orang tua kita. Sebab dalam banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyebutkan bagaimana kemuliaan seorang ibu. Bahkan saat seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti? Maka Rasulullah menjawab sebanyak 3 kali kepada ibumu, kepada ibumu, kepada ibumu. Bahkan dalam banyak ayat, berbakti kepada orang tua, berakhlak mulia kepada orang tua, selalu disandingkan dengan bahaya syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahmati Allah. Maka sekali lagi, marilah kita memohon taufik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kemudahan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diberikan taufik untuk selalu berakhlak mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa war rasulil mujtaba. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhan nas, i'lamu anna Allah amara bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa qudsih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih wulata umurina wa waffiqhum lima tuhibbuhu wa tarda wahdihim ila tahkimi syari'atika fi biladina ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syadid samlahum wa mazik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis